Siapa hari ini tetap mengasihi Tuhan? Kita semua amin. Siapa sampai hari ini tetap mengandalkan Tuhan? Siapa hari ini tetap berdoa kepada Tuhan? Dan siapa hari ini sampai hari ini tetap membaca Alkitab? Sedikit berat berarti. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat itu Bapak Ibu Saudara, orang yang mampu menanggung penderitaannya. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat di dalam perjalanan iman kita di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan setiap hari. Sampai kapan? Selama kita hidup. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Terang saudara. Ketika ada pergumulan, firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Artinya dia memberikan pertolongan, jawaban dalam kehidupan kita. Dia akan menjawab semua hal-hal yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita. Karena itu perlu firman Tuhan. Sampai kapan? Setiap hari, sampai selama-lamanya. Saya percaya kita semua di tempat ini bersama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita pulang, kita menemukan sesuatu yang baru lagi. Sehingga kita semakin bersemangat dalam perjalanan iman kita di tahun ini. Ada amin? Haleluya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Yang temanya hari ini adalah kita akan belajar dari kegagalan bangsa Israel. Mari kita buka firman-Nya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Ini pernah dibacakan berulang-ulang, saya bacakan kembali. Sesuai dengan Alkitab, ada Alkitab ulangan. Artinya segala sesuatu memang harus diulang dalam kehidupan kita. Sehingga tidak kita lupakan, akan memberikan pengetahuan, pewahyuan dalam kehidupan kita. Judul perikop di situ, Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa yang genap. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Yang kedua, 2, 3 untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam maut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. 2, 3 dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Yang ayat kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan padang gurun. Kita baca bersama-sama 2, 3. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka lakukan. Yang berbahagia Allah yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saya akan mengulas firman Tuhan, pengajaran yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga oleh Ibu Nike. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dengan baik dan bisa paham untuk hari ini kita belajar tentang kegagalan bangsa Israel. Yang pertama, judulnya yaitu tetap tema kita di bulan ini perjalanan iman. Perjalanan iman bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun adalah contoh perjalanan iman dan menjadi peringatan bagi kita. Jadi perjalanan iman bangsa Israel itu menjadi contoh kata firman Tuhan. Dan contoh itu mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa dia punya dampak yang besar? Kalau yang baik kita ikuti, itu yang juga yang baik datang dalam kehidupan kita. Tetapi jika yang buruk kita ikuti dari bangsa Israel, maka yang buruk juga terjadi dalam kehidupan kita. Dia punya dampak yang besar. Karena itu dia menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Hari ini dia menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Yang kedua, slide berikut kedua. Perjalanan iman adalah perjalanan iman. Baik. Jika hal yang baik kita ikuti, maka hal-hal baik akan kita alami dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika hal-hal yang buruk atau jahat kita ikuti, maka akan ada akibatnya atau hukumannya. Itu contoh dan peringatan yang mempunyai dampak dalam kehidupan kita. Yang kedua, perjalanan iman adalah sekolah padang gurun. Allah lah yang membebaskan dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir.
dan merupakan gambaran dari pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Jadi peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah gambaran, bayangan bahwa Tuhan itu membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Yang hakikatnya dalam perjanjian baru, penggenapannya yaitu Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Paham ya sampai sini? Yang ketiga, sekolah padang gurun adalah tempat belajar percaya, beriman kepada Tuhan. Dan kegagalan belajar beriman adalah kegagalan untuk masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Atau kegagalan beriman kepada Tuhan adalah kegagalan masuk kerajaan surga. Untuk kita yang hidup di akhir zaman. Jadi sekolah padang gurun itu menggambarkan bahwa ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ada dari mereka yang gagal. Sehingga mereka gagal dalam beriman kepada Tuhan. Dan gambarannya, kenyataannya bagi kita hidup di akhir zaman itu ialah bahwa kita juga belajar beriman kepada Tuhan. Kita ada di sekolah padang gurun. Kalau kita berhasil, kalau kita belajarnya kita berhasil beriman kepada Tuhan, kita akan masuk yang namanya kerajaan surga. Ini adalah contoh dan teladan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang keempat, penyebab kegagalan bangsa Israel. Ini akan kita pelajari bersama-sama. Penyebab kegagalan bangsa Israel di padang gurun, yang pertama adalah sikap hati atau respon mereka. Yang kedua, iman yang tidak bertumbuh. Dan yang terakhir, mereka melakukan dosa. Yang pertama, sikap hati atau respon akan kita pelajari. Sampai yang kedua, iman yang tidak bertumbuh. Yang ketiga, minggu depan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Baik, peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, kata firman Tuhan. Selama 40 tahun adalah peristiwa yang luar biasa. Satu-satunya di dunia. Dan terakhir, tidak ada yang sanggup melakukan seperti yang pernah bangsa Israel lakukan. Seandainya ada suatu bangsa atau sekelompok orang Bapak Ibu Saudara yang akan meniru, yang akan mencoba mereka ulang, rekonstruksi, melakukan seperti bangsa Israel lakukan. Dari tempat yang pertama, kemudian rute-rute yang mereka lalui, saya percaya tidak ada yang sanggup, pasti gagal. Kenapa? Karena Tuhan tidak beserta orang yang melakukannya. Tapi peristiwa bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun adalah peristiwa yang luar biasa. Tercatat dalam Alkitab. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang satu-satunya yang sanggup melakukan, membebaskan mereka, memelihara mereka, memberkati mereka, melindungi mereka. Untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi berjalan bersama Tuhan, bangsa Israel ada tantangan. Amin. Ada ujian, ada bahaya maut, ada pergumulan, ada masalah. Mereka berjalan bersama Tuhan, saudara. Artinya tidak menjamin bahwa berjalan bersama Tuhan, hidup kita juga, saudara, akan bebas yang namanya tantangan. Akan bebas yang namanya ujian. Akan bebas yang namanya pergumulan. Bahaya-bahaya maut sekalipun. Malahan berjalan bersama Tuhan, pergumulan semakin bertambah. Masalah semakin tajam ketika berjalan bersama Tuhan. Contohnya orang Israel. Semakin tajam kan masalah yang dihadapinya, tapi semakin tajam masalah yang mereka hadapi, semakin hebat Tuhan yang menyertai mereka. Begitu juga dengan kita. Ya, di akhir zaman ini masalah semakin tajam. Yang tidak kita pikirkan semakin bertambah dalam hidup ini. Tapi percaya, semakin hebat masalah itu saudara, semakin dahsyat Tuhan menyertai saudara. Semakin hebat saudara akan melihat pertolongan Tuhan, bahkan mujizat dari Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin saudara. Kita belajar saudara. Ini adalah contoh peringatan untuk kita saudara. Untuk kita teladani. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita saudara. Bangsa Israel itu mereka tidak ada contoh ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka tidak ada contoh saudara. Kita ada contoh karena kita hidup dalam kasih karunia. Anak-anak yang sekolah ketika mereka diberikan tugas pelajaran, ujian,
Mereka dikasih contoh dulu supaya bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Begitu juga dengan kita. Kita dikasih contoh. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini tidak gagal. Berhasil berjalan bersama Tuhan. Sehingga ke depan kita tidak bisa lagi mengeles. Tidak bisa lagi beralasan depan Tuhan. Tuhan, aku gagal, aku tidak mampu, bahwa Engkau tidak besertaku. Tuhan berkata, sudah ada contohnya, sudah ada peringatannya. Kita tidak bisa mengelak lagi saudara. Kita sudah ada dikasih contoh. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diberikan contoh dan peringatan supaya hidup kita tidak gagal tapi berhasil dalam perjalanan iman. Bangsa Israel mengalami kegagalan beriman kepada Tuhan. Padahal Tuhan tuh ada di tengah-tengah mereka saudara. Ya, firman Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka gagal. Mereka mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Mereka dicukupi segalanya ketika mereka berjalan di padang gurun. Tidak ada yang mati kelaparan. Diberi makan roti. Diberi daging oleh Tuhan. Diberi minum selama 40 tahun. Mereka makan roti. Oh, roti mana? Makan daging selama 40 tahun saudara. Luar biasa. Tidak ada dari mereka yang kolesterol. Ya, luar biasa Tuhan pelihara mereka. Tidak ada juga dari mereka yang mati kelaparan. Pakaian mereka tidak ada yang rusak. Sepatu mereka tidak ada yang rusak saudara. Sepatu mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Sepatu itu ukurannya menyesuaikan kaki mereka saudara. Hebat. Lebih bagus daripada sneaker yang kita pakai saudara. Sepatu mereka tidak ada koyak saudara. Kalau mau cari sepatu yang bagus, cari modalnya. Modelnya model keluaran pasir padang gurun saudara. Itu lebih bagus saudara. Kita belajar daripada orang Israel. Mereka mengalami juga yang namanya perlindungan Tuhan. Siang hari mereka berjalan di bawah tiang awan. Yang mengcover mereka, yang melindungi mereka. Supaya mereka tidak mati kepanasan atau dehidrasi. Kemudian malam hari mereka berjalan di tiang api. Supaya suhu badan mereka, temperatur tubuh mereka tetap hangat. Tidak mati kedinginan saudara. Mereka mengalami perlindungan dari Tuhan. Kurang apanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi tetap gagal. Itu yang menjadi pelajaran kita saudara. Kenapa ya? Nah begitu saudara. Ya. Dari dalam kehidupan kita malam hari ini kita check up. Kita cek kerohanian kita cek hidup kita. Ya, saudara kalau punya handphone, Bapak Ibu sering cek kan, cek pulsa. Ya. Cek kuota. Ya. Punya tabungan di bank, pergi ke ATM. Cek rekening saldo. Saudara menangis. Uangnya terlalu banyak, bingung diapakan. Amin. Saudara orang diberkati Tuhan, artinya haleluya. Jadi malam hari ini saudara kita belajar, kita cek bersama-sama supaya saudara dan saya itu semakin maju, semakin naik di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama penyebab kegagalan bangsa Israel di padang gurun yaitu sikap hati atau respon. Sama-sama dengan saya katakan sikap hati. Ya, kita semua punya sikap hati, saudara. Itulah kehendak bebas kita, yang Tuhan hargai, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, sikap hati itu sangat penting bagi kita untuk menjalani perjalanan iman, karena lewat sikap hati atau respon seseorang akan menentukan hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel ketika mereka dituntun melewati rute-rute yang ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Dari setiap rute yang mereka lewati, tuh saudara, setiap kali rute yang mereka lewati, respon mereka adalah suatu respon yang selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selalu jahat di mata Tuhan, selalu melawan Tuhan. Dan itu menjadi karakter mereka, menjadi tabiat mereka, menjadi kebiasaan mereka selama mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka dibawa step by step oleh Tuhan dari rute ke satu, rute yang berikutnya. Tapi setiap rute yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka, karakter mereka adalah karakter yang selalu mencobai Tuhan. Selalu menentang, selalu memberontak kepada Tuhan. Dan itu menjadi karakter mereka saudara. Kita buka di Keluaran 17 ayat 3 sampai 7. Keluaran
17 ayat 3 sampai yang ke-7. Ini karakter mereka, saudara. Keluaran 17 ayat 3 sampai 7. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat di tanganmu, tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu, di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah di perut Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mereka meragukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat di depan mata mereka. Dari sejak di tanah Mesir Tuhan sudah melakukan mujizat. 10 Tuhan telah kerjakan bagi mereka. Ketika mereka berhadapan di Laut Tiberau, laut itu dibuka oleh Tuhan menjadi jalan. Sehingga mereka bisa berjalan tengah-tengah laut. Disitulah mereka alami yang namanya akarium raksasa. Seperti di Dufan, sebelah kanan akarium, sebelah kiri akarium. Mereka sudah mengalaminya, saudara. SeaWorld, ya di Jakarta ada Dufan, SeaWorld akarium raksasa. Mereka lebih duluan mengalaminya, saudara. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka menghadapi situasi yang tidak seperti yang mereka harapkan, mereka menggerutu lagi di hadapan Tuhan. Dan mereka berselisih paham dengan Musa. Dan akhirnya mereka berkata, adakah Tuhan tengah-tengah kita ya? Sambil garuk kepala, adakah Tuhan tengah-tengah kita? Dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Mereka menggerutu, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan sebenarnya. Dari sini kita bisa belajar. Ketika orang menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, respon bisa berbeda. Bangsa Israel responnya yaitu mereka menyalahkan Tuhan, menggerutu. Dalam hidup kita terkadang kita enggak siap, kita mudah menggerutu, menyalahkan. Siapapun bisa salahkan. Kucing lewat kita salahkan. Tapi reaksi Musa luar biasa. Dia tidak ikut menggerutu, tapi dia berseru kepada Tuhan. Jadilah orang yang seperti Musa, yang lembut hatinya. Ya, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi ujian, cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan meledak-ledak, jangan langsung ngegas. Jangan langsung komplain dengan Tuhan, tapi berserulah kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, pertolongannya, yaitu mujizat yang Tuhan perbuat bagi mereka. Mereka mendapatkan air. Kita buka slide berikutnya. Sikap hati apakah yang selalu mereka tonjolkan ketika mereka ada di padang gurun? Musa sebagai pemimpin mereka menyimpulkan perilaku mereka selalu menentang Tuhan. Dalam Ulangan 9 ayat 24. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Musa ini mengenal orang Israel, karakternya ketika dia masih di tanah Mesir. Belum keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Ketika Musa berjumpa dengan Firaun, setelah selesai berjumpa dengan Firaun, orang Israel semakin tertindas. Dipaksa semakin kerja keras oleh Firaun. Kemudian orang-orang Israel datang kepada kepada Musa. Oleh karena engkau ya, kami ini semakin menderita. Kami semakin tertindas. Kami semakin susah gara-gara kau. Gara-gara Tuhanmu itu. Seperti itu. Sebenarnya apa yang mereka tujukan kepada Musa sebenarnya adalah tujuannya kepada Tuhan.
mereka menentang Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Itu ketika mereka masih di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun pun, mereka berkata kepada Musa, tidak ada kuburan-kah engkau Musa? Sehingga engkau mengubur kami di tempat padang gurun ini. Tidak ada kuburan-kah di tanah Mesir? Sehingga engkau membawa kami jauh-jauh ke padang gurun ini. Sikap hati yang suka menentang. Sikap hati yang suka melawan Tuhan. Dari situ Musa ini menyimpulkan, oh, orang Israel ini karakternya demikian. Keras, suka memberontak, suka melawan. Karakter mereka suka menentang, suka melawan. Sikap hati itu adalah sebuah keputusan yang bersifat pribadi, bersifat personal. Jika respon seseorang itu bagus Bapak Ibu Saudara, maka secara otomatis dia akan mudah naik. Tapi jika responnya buruk, jika responnya jahat, maka akan susah naik. Akan membuat dia bertahan di tempat itu. Sikap hati. Kalau di tahun ini Bapak Ibu Saudara kita mau tetap kuat di dalam Tuhan dengan sesuai dengan tema gereja gitu, change dengan moto kita TSM, kita harus semakin percaya, kuat dan semakin dewasa. Kalau kita mau semakin kuat, semakin percaya, semakin dewasa dalam Tuhan, mari jaga sikap hati kita. Amin. Perhatikan sikap hati kita. Lihat sikap hati kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap merespon yang baik. Ya, tidak menggerutu, tidak menyalahkan Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Musa mengenal orang Israel sejak di Mesir. Ia melihat dan ia perhatikan bahwa bangsa ini sejak di Mesir dan terus keluar dari Mesir, sekalipun sudah ditolong Tuhan, dibebaskan dari budak, tidak lagi menderita, tetapi sikap hati mereka selalu menentang Tuhan. Dan Musa menyimpulkan bahwa bangsa Israel ini sebagai bangsa yang suka menentang Tuhan. Sikap hati yang tidak bagus. Selanjutnya kita akan melihat sikap hati mereka. Selanjutnya, cara berpikir. Ya, ini sikap hati mereka berikutnya. Karakter orang Israel. Cara berpikir dan bersikap mereka ditentukan oleh keadaan yang dihadapi. Pada saat keadaan sulit, mereka menggerutu dan memberontak kepada Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa mereka ke rute yang baru, tidak seperti yang mereka harapkan, mereka menggerutu, mereka menyalahkan Tuhan. Dalam Ulangan 1 ayat 27. Ini ketika mereka ada di Kades Barnea. Ketika itu mereka ada di perbatasan tanah Kanaan. Waktu itu Musa mengutus 12 pengintai. Dari 12 pengintai itu kembali mereka dari tanah Kanaan. 10 orang membawa berita yang menakutkan, yang melemahkan mereka. 2 orang membawa kabar yang gembira. Ya, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Apakah benar? Apakah benar saudara? Tuhan membenci mereka? Tentu tidak. Kapan Tuhan membenci mereka? Tuhan tidak pernah membenci mereka. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka mendengar perkataan bahwa Tuhan membenci mereka? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga asumsi-asumsi itu Bapak Ibu Saudara keluar dari hati mereka, keluar dari pikiran mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka selalu berpikir yang jahat dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya akan janji, akan negeri yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tanah Kanaan itu sudah ada di depan. Tapi mereka menolaknya. Mereka menggerutu, mereka mengeluh bahwa Tuhan membenci mereka. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa lewat peristiwa ini bahwa ada sebagian orang dalam kehidupannya, dia bisa melihat suatu peristiwa itu dari kacamata yang benar. Tapi ada sebagian orang lagi bisa melihat peristiwa yang sama, tapi dari kacamata yang berbeda.
Dan hasilnya pun berbeda juga Bapak Ibu Saudara. Seperti 10 orang pengintai yang berbeda hasilnya dengan 2 orang pengintai. Tempatnya sama, peristiwanya sama, kejadiannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena cara berpikir mereka suka menggerutu, mereka suka mengeluh, dan mereka menyalahkan Tuhan. Respon mereka yang berikutnya, yang mereka tonjolkan. Musa dan Harun terbawa dengan sikap mereka. Ini ketika ada di Meriba, mereka berteriak, "Mana air? Kami haus. Mana air? Mau ngopi." Seperti itu. Ya, Bilangan 20 ayat 10 sampai 12. Ya, kita baca Bilangan 20 ayat 10 sampai 12. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkata ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka." Saking meledaknya Musa, keluar itu perkataan durhaka. Kalau saudara baca lagi di kisah-kisah Keluaran itu, Musa ada berkata bajingan, bajingan. Maaf kasar, tapi tertulis di peristiwa dalam perjalanan mereka. Musa berkatakan bajingan, bajingan katanya. Ini dia berkata durhaka. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Musa pun terbawa emosinya. Padahal Musa itu diakui dalam Alkitab orang yang lembut hatinya, saudara. Artinya apa? Siapapun dari kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dari setiap kita bisa mengalami yang namanya lemah. Kita bisa mengalami yang namanya kekecewaan, amarah. Seperti Musa, orang yang diakui imannya. Tercatat dalam Alkitab orang yang lembut hatinya. Tapi dia pun gagal, saudara, ketika dia berjalan dalam perjalanan iman di padang gurun. Tuhan perintahkan Musa, "Musa, engkau perkataan kepada bukit batu, hai air keluarlah." Contohnya seperti itu. Tapi prakteknya dia tidak lakukan, saudara. Dia ambil tongkat, dipukulnya bukit batu itu 2 kali. Keluar air. Minum air tuh. Sampai perut kalian meledak. Seperti itu. Tapi itu bukan Musa, itu saya, ya. Itu saya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, apa yang kau lakukan itu tidak berkenan. Engkau tidak menghormati aku, kekudusan, dan tidak percaya kepadaku." Dia mendapat hukuman dari Tuhan. Dia tidak diperkenankan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya Musa pasti hatinya hancur, saudara. Selama 40 tahun dia berjalan membawa orang Israel. Ya, dia dihina, dia mau dikudeta, dia mau dibunuh demi umatnya. Tapi akhirnya dia gagal masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya hatinya pasti hancur, saudara. Hati seorang pemimpin. Hati yang luar biasa mengasihi umatnya. Dia berani pasang badan. Tuhan, jangan binasakan umatmu. Dia berani pasang badan, saudara. Supaya umatnya itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia mengalami kegagalan. Saya percaya hatinya pasti hancur, saudara. Meskipun dia orang yang luar biasa, dia juga bisa mengalami yang namanya kegagalan. Sikap hati yang berikutnya, saudara. Sikap hati mereka menolak negeri yang dijanjikan Tuhan. Kades Barnea. Ini kisah di Kades Barnea yang tadi saya ceritakan. Mereka sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Mereka menolak negeri yang Tuhan sediakan. Yang baik sudah ada, mereka tolak. Ada di Mazmur 106 ayat 24.
mereka menolak negeri yang indah itu. Wow, luar biasa. Yang indah. Tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menolak negeri yang dijanjikan Tuhan. Sama juga mereka tuh menolak janji Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Sikap hati mereka cenderung untuk memberontak. Jadi memberontak adalah sikap hati. Tidak percaya adalah sikap hati. Keras kepala adalah sikap hati. Suka melawan adalah sikap hati. Malas melakukan firman Tuhan adalah sikap hati. Terkadang kita ada di bagian itu, saudara. Karena kita manusia. Normal, wajar. Kalau saudara tidak ada seperti itu, yang saya katakan tadi, keras kepala, malas, melawan, berarti saudara malaikat. Ya. Lewat pelajarnya kita dapat mengetahui sikap hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sikap hati itu akan menentukan hasilnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian bukan karena Tuhan yang gagal melindungi mereka. Bukan karena Tuhan gagal memberkati mereka. Bukan karena Tuhan gagal menyertai mereka. Mereka gagal karena mereka yang menggagalkan rencana Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita rencana-rencana Tuhan ya itu gagal karena sikap hati kita salah berpikir, salah merespon, menggerutu, menyalahkan siapapun, keras kepala ketika ditegur melawan, mendengar firman Tuhan, oh itu bukan untuk sebelah sana. Itu adalah sikap hati, saudara. Ya, terkadang respon kita akan terbawa suasana yang tidak seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sikap hati kita harus dijaga dalam perjalanan iman kita sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam kehidupan kami, ya, dalam kehidupan berumah tangga kami, Bapak Ibu Saudara, ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kami belajar untuk bijak menanggapinya, Bapak Ibu Saudara, meresponnya. Jangan sampai seperti suasana hati kami, Saudara. Ya, kami sudah berumah tangga, baru sih, tidak lama, hampir 7 tahun, masih baru. Ya, ada hal yang kerinduan bersama Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak kecewa kepada Tuhan, kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya menyemangati istri saya menyemangati saya. Artinya apa? Kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum memberikan keturunan anak, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi berkat dalam kehidupan kami. Ya, kami belum punya anak, tapi kami bisa menghidupi anak-anak keluarga keturunan kami. Keluarga abang, keluarga saudara-saudara. Dari mereka baby, dari mereka masih kecil, sampai hari ini. Kami perhatikan, kami menghidupi dengan memberikan mereka susu. Tidak punya anak, tapi seperti punya anak, saudara. Kami belajar di situ. Bahwa kalau kami belum punya baby, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Artinya bahwa ketika kami masih berdua, senang-senang dulu deh gitu. Sampai bosan berdua gitu nanti. Ketika udah punya baby nanti, tidak akan bebas lagi. Kalau masih berdua, kemana aja bebas. Mau ke sana pergi, mau ke sana pergi. Ya, ingin liburan langsung cari tiket. Tapi nanti kalau udah punya baby enggak bisa lagi, saudara. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika masih berdua. Saya tidak menyalahkan istri tidak menyalahkan saya. Artinya kita belajar merespon gitu. Enggak menyalahkan keadaan, enggak menyalahkan Tuhan. Sikap hati itu harus dijaga. Kalau kita mau mengikuti perasaan ini, kalau perasaan ini mau diikuti, saudara, Tuhan tuh seperti pribadi yang salah dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar, Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, Dia yang tahu hari ke depan. Dia yang tahu tanggal tahun yang tepat. Di situ kita belajar kairosnya Tuhan. Seperti bangsa Israel.
Mereka dilatih Tuhan untuk mengenal kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Bahwa ketika mereka belum sampai ke tanah perjanjian, Tuhan melihat mereka itu belum tepat. Waktunya belum tepat. Kok banyak lalat ya? Ya, waktunya Tuhan belum tepat. Tuhan memproses mereka. Dalam pelajaran iman kita, kita menyadari ada kairosnya Tuhan yang harus kita lewati dulu, yang harus kita hidupi dulu. Dan kalau kita berhasil, saudara, kita akan mengalami yang namanya kemaksimalan hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ya, percaya seperti Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, saudara. Ya, tidak ada pencobaan yang luar biasa. Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami sampai hari ini, Alkitab mengatakan pencobaan biasa, bukan luar biasa. Meskipun kita berat, meskipun kita sudah ngos-ngosan, saudara, ya, meskipun kita seperti kita ini tidak kuat, tidak mampu, tapi Tuhan yang tahu kekuatan kita. Dan firman Tuhan berkata, Dia yang akan memberi kita jalan keluar, sehingga kita mampu, cakap, dapat menanggungnya. Amin, saudara. Kalau saudara sampai hari ini menghadapi pencobaan demi pencobaan, ingat, pencobaan itu adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa, saudara. Karena kalau saudara menghadapinya, saudara mampu melewatinya, dan Tuhan akan membuka jalan. Sehingga saudara memuliakan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Kenapa mereka gagal? Sikap hati atau respon. Yang kedua, kenapa mereka gagal berjalan di padang gurun? Kenapa mereka gagal dalam perjalanan iman? Yang kedua, iman mereka tidak bertumbuh walaupun firman Tuhan selalu mereka terima. Tuhan mengadakan banyak mujizat bagi mereka. Ya, Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis. Kemudian Tuhan memberi mereka makan daging, roti selama 40 tahun. Tujuan Tuhan adalah supaya mereka itu percaya kepada Tuhan. Supaya mereka semakin bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mengingatnya bahwa itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Mereka dengan cepat, dengan mudah melupakan perbuatan-perbuatan mujizat di dalam Tuhan. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, main pasir, stres gitu. Ya, tapi tidak bertumbuh iman mereka. Jangan sampai, saudara, dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, rajin beribadah, tapi tidak bertumbuh iman kita. Kandas dalam perjalanan kita. Enggak kuat kita. Tantangan ke depan semakin tidak mudah, semakin berat Bapak Ibu Saudara. Semakin akhir zaman semakin berat. Kalau iman kita tidak bertumbuh, ketika datang yang namanya pergumulan, pasti kita tidak siap, respon kita pasti salah. Jangan seperti orang Israel, mereka tidak bertumbuh iman mereka. Mereka cepat melupakan Tuhan. Mereka cepat melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan pernah lakukan. Mereka cepat melupakannya. Seharusnya mereka bertumbuh di padang gurun. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Slide berikutnya. Bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Setiap kita harus bertekun dalam Tuhan. Atau memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan atau relationship. Ya, saya percaya kita semua sudah sering mendengar ya perkataan ini, bertekun, bersekutu, bersatu dalam Tuhan supaya kita bisa bertumbuh iman kita. Jadi supaya iman kita bisa bertumbuh di tahun ini, kita harus bertekun. Sama-sama dengan saya katakan, bertekun.
Apa sih artinya bertekun itu? Menurut terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah rajin, sungguh-sungguh bekerja keras. Jadi kita harus rajin, sungguh-sungguh bekerja keras. Jadi makna kata bertekun adalah melakukan dengan rajin, sungguh-sungguh dan berkemauan kuat untuk mewujudkan apa yang dikerjakan. Milikilah ketekunan dan dalam Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya dalam keseharian kita. Jadi bertekun itu harus setiap hari, saudara. Tidak bisa seminggu sekali. Tidak hanya bisa ketika ada masalah baru bertekun. Tidak akan siap Bapak Ibu Saudara. Bertekun itu dalam setiap hari. Merenungkan firman Tuhan. Memperkatakannya, menghidupinya setiap hari. Karena dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Banyak kekayaan yang tersimpan di dalam Alkitab. Yang bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Kalau saudara perlu pertolongan Tuhan dalam berumah tangga. Ada Alkitab. Itu banyak dibahas saudara. Saudara perlu dalam pekerjaan saudara. Bisnis saudara, usaha saudara, ada dalam Alkitab. Saudara menghadapi pergumulan masalah, ada dalam Alkitab. Bertekun. Setiap hari kata firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Artinya harus kita sengajakan dalam kehidupan kita untuk kita terus bertekun, merenungkannya siang dan malam. Alkitab mencatat bahwa Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian. Atau hanya mereka saja yang bisa lulus sekolah di padang gurun, sedangkan yang lainnya adalah gagal. Sehingga menjadi contoh dalam hidup kita, kenapa dalam hidup ini ada orang-orang yang berhasil dan bisa naik dalam kehidupannya bahkan sampai ke puncak. Tetapi juga ada orang-orang yang gagal, tidak bisa naik bahkan berputar di tempat yang sama. Bahkan ada beberapa orang yang bisa dibawa Tuhan naik melampaui batas kemampuannya. Tapi ada orang juga yang tidak bisa naik. Bahkan orang itu hanya bisa berputar-putar di tempat yang sama. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Pasti karena mereka tidak bertekun. Sedangkan orang yang bisa dibawa Tuhan naik adalah orang yang bertekun. Kita semua harus bertekun. Amin. Volunteer harus bertekun. Pelayan Tuhan harus bertekun. Pelayan Tuhan kalau tidak bertekun, berarti dia melakukan hanya tugasnya saja. Ya. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu rohani, saudara. Tidak semua orang yang ada di mimbar itu rohani. Tidak semua pembicara itu rohani. Tidak semua pengkhotbah itu rohani. Yang menentukannya ialah ketika mereka punya hubungan di dalam Tuhan. Jadi saudara jangan silau dengan pelayan-pelayan siapapun hamba Tuhan. Itu hanya covernya. Tapi kehidupan mereka sehari-hari di luar mimbar itu yang menentukan. Apa yang ada ya saudara lihat itu covernya saudara. Ya, itu covernya atau kulitnya saudara. Yang menentukan ialah kehidupan mereka di dalam Tuhan. Lewat bertekun, lewat relationship hubungan mereka di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak bertekun dalam Tuhan, kita susah untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tapi Pak saya setiap hari Minggu rajin beribadah. Beribadah di gereja itu baik. Tapi belum tentu bahwa dia akan bertumbuh saudara. Apalagi tidak ke gereja. Apalagi tidak beribadah. Apalagi hanya nonton TikTok rohani. Susah mau bertumbuh saudara. Ya. Apa yang menyebabkan mereka tidak bertumbuh? Karena mereka selalu menentang firman Tuhan. Ya, karakter kita ini ada semacam keinginan, saudara, untuk menentang firman Tuhan. Siapapun, saudara, saya juga ada keinginan yang tidak perlu dilatih, yang tidak perlu diajar, tapi mau menentang firman Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, kalau kita sadar itu adalah perbuatan sikap hati yang salah, kita mau belajar tunduk pada firman Tuhan.
penyebab mereka tidak bertumbuh iman mereka, mereka selalu menentang firman Tuhan. Ketika mereka di bawah Tuhan, itu ada di Bilangan 14 ayat 3. Nanti lanjut ke 28 sampai 29. Ini situasi di Kades Barnea kembali ya. Bilangan 14 ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas di padang oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bagus-bagusnya Tuhan sudah membebaskan mereka. Tapi mereka berpikir, kami mau pulang ah. Ngapain berjalan di padang gurun ini? Contohnya seperti itu saudara. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini yang ke-28 sampai 29. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Artinya kalian semua akan mati, bangkai-bangkai kalian ada di padang gurun. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Luar biasa saudara, akibat mereka menentang Tuhan, Tuhan melakukan seperti apa yang mereka perkatakan. Mereka berkata, kenapa kami dibawa di padang gurun ini? Supaya kami mati, supaya istri kami, supaya anak-anak kami tewas oleh pedang, oleh tawanan. Karena perkataan mereka saudara, Tuhan melakukan seperti yang mereka perkatakan. Kalau kita mau bertumbuh iman kita di tahun ini saudara, jaga perkataan kita. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, jaga perkataan kita. Jaga perkataan kita saudara. Jangan sampai perkataan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, supaya perjalanan iman kita bisa bertumbuh, maka setiap kita harus menjaga setiap perkataan kita. Karena jangan sampai perkataan kita menggagalkan firman Tuhan. Sehingga yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian baru saudara, ketika Yesus di hadapan di mahkamah agama, ketika dia disidang, Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan orang ini bersalah. Dia tidak pantas dihukum mati. Tapi orang-orang Israel berkata dalam Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan perkataan itu sampai hari ini lupa dicabut oleh mereka. Dan akibatnya anak cucu mereka menanggung sampai hari ini. Israel ribut dengan negara-negara tetangganya. Di Timur Tengah sampai hari ini masih panas, masih perang saudara. Oleh apa? Karena perkataan ini sampai hari ini tidak mereka cabut. Anak cucu cicit mereka menanggungnya sampai hari ini. Gara-gara perkataan. Bahkan ketika perang dunia kedua saudara, tahun 1944, ketika itu ada peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Di mana bangsa Israel ditewaskan, dibunuh, dibinasakan oleh pimpinan Nazi Adolf Hitler. Buah dari perkataan mereka saudara. Darahnya anak cucu kami yang menanggungnya. Karena gara-gara perkataan mereka 5 juta orang Yahudi dibinasakan oleh Adolf Hitler. Karena perkataan mereka. Ada penelitian saudara, kenapa sih Adolf Hitler itu benci orang Yahudi, saking bencinya melebihi dari orang-orang yang benci kepada Yahudi. Bencinya tuh teramat sangat luar biasa dia membenci Yahudi. Dilakukan penelitian saudara. Ternyata Adolf Hitler ini membenci orang Israel karena dia dendam. Ada kisahnya mungkin saudara sudah tahu, membaca, menonton di TV. Dia dendam dengan orang Yahudi. Karena waktu dia masih kecil, dia berasal dari keluarga miskin. Neneknya, ibunya itu bekerja dengan orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu di Jerman orang-orang kaya, orang-orang sukses. Orang tua dia, neneknya mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Yahudi. Di situ dia pahit,
di situ dia dendam, di situ dia sakit hati. Ketika dia menjadi pemimpin Nazi, pemimpin di Jerman, dia melampiaskan dendamnya, sakit hatinya. Dibantainya orang Yahudi, 5 juta orang dibunuh. Gara-gara sakit hati. Gara-gara dendam, saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Sebab bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan makanan yang kita makan itu yang menajiskan, tapi apa yang dari hati yang keluar saudara, yang keluar dari perkataan, yang keluar di pikiran kita, itulah yang menajiskan. Kepahitan, sakit hati, dendam, kebencian, itulah yang menajiskan kata firman Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 17 sampai 15. Dalam Matius 15, 17 sampai 15. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, dari hati saudara, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu saudara kejahatan. Yang semuanya timbul dari hati, yang timbul dari karakter, yang timbul dari setiap hati manusia. Keinginan-keinginan manusia itu selalu ingin berbuat jahat kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang telah kita terima saudara, itu yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa memurnikan kita. Karena itu dalam kehidupan kita, terimalah firman Tuhan. Yang bisa menyadarkan kita, yang membuat kita bisa insaf, yang membuat kita bisa berjaga-jaga dalam Tuhan. Oh ini hal yang menajiskan, kita buang. Oh ini yang menajiskan, kita buang dalam pikiran. Oh ini hati kita tidak baik, hati kita busuk. Roh Kudus tolong bersihkan hatiku. Kita berjaga-jaga di situ saudara. Ya, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Ya, 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan jatuh, berjaga-jagalah. Tidak ada dari kita yang kebal Bapak Ibu Saudara. Mau kita pelayan Tuhan, jemaat, orang Kristen siapapun harus hati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai menganggap dirinya kuat, hebat. Siapapun dari kita bisa jatuh. Karena itu berjaga-jaga, selalu bertekun dalam Tuhan, selalu punya hubungan dalam Tuhan. Itu yang menolong saudara. Itu juga yang menolong saya untuk kita tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita selalu muncul, selalu ingin dipuaskan Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga jangan jatuh dalam dosa. Saya mengenal seorang pemuda. Dia anak Tuhan, dia melayani Tuhan di suatu gereja. Saya kenal dia di gereja, kalau ketemu dia panggil saya, Pak Wahyu, ya saya katakan. Dia melayani Tuhan di gereja sebagai singer, sebagai kadang-kadang penari, cowok. Dan beberapa tahun kemudian dia pindah ke suatu kota, ke kota yang besar. Dan dia menemukan komunitas yang baru dalam hidupnya. Dan komunitas itulah yang membentuk dia. Dia yang dulunya mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan. Ketika dia ada di komunitas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia diubahkan. Dia menjadi seorang banci. Anak Tuhan, pelayan Tuhan. Penampilannya bukan lagi laki-laki, tapi banci. Dipertontonkan dirinya, banci. Kemana-mana dengan penampilan perempuan, banci. Di mall, kemana-mana pakai penampilannya, banci. Suatu hari, mungkin dalam perjalanan hidupnya, dia menyadari apa yang dilakukannya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Dia datang kepada bapak gembalanya, bapak rohaninya. Pi, aku sudah letih, sudah capek.
saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepada Tuhan. Bapak gembalanya ini ngomong dengan saya, sebenarnya Pak Wahyu ya, saya tuh malas doakan dia tuh. Malu saya sebagai gembalanya. Ingin berbalik, bertobat, tapi tidak pernah berubah-berubah. Ujung-ujungnya jadi banci, malu kami melihatnya. Tapi waktu itu Pak Wahyu ya, saya tuh pengen gitu, tergerak hati saya, ingin doakan dia. Tidak tahu kenapa saya harus mendoakan dia. Dan dia didoakan Bapak Ibu Saudara, didoakan. Dan ketika didoakan, dia menangis kuat. Menyesali segala apa yang telah dilakukannya. Dan dia berjanji bahwa dia mau berbalik pada Tuhan. Dia mau bertobat kepada Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian, ya anak ini jatuh sakit. Dan ketika sakitnya semakin parah, dia dibawa ke rumah sakit dan puji Tuhan saudara, Tuhan baik, dia meninggal. Seharusnya Tuhan baik, seharusnya dia sembuh. Tapi Tuhan baik, dia meninggal saudara. Bapak rohani berkata pada saya, lebih baik dia mati Pak. Daripada dia hidup, kembali lagi dia dengan komunitasnya, kambuh lagi dia. Tidak berjaga, jaga. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika dia dikubumikan, ya, ketika dia mau dikubur, itu gengnya itu Saudara, berdatangan semua kata Bapak Gembalanya. Itu di kuburan tuh ramai teman-teman dia. Nah, itu saya sikat mereka Pak Wahyu, tersinggung enggak tersinggung, terserah mereka supaya mereka bertobat. Berjaga, jaga Saudara ya. Jangan ada diri kita yang sok rohani, aku ini kebal, puasa, Alkitab sudah khatam. Oh, jangan coba Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya kesempatan, punya peluang untuk jatuh. Karena itu berjaga-jagalah. Yang terakhir, kenapa mereka tidak bertumbuh iman mereka? Tadi yang pertama karena mereka menentang firman Tuhan, karena mereka mengeraskan hatinya. Ini yang terakhir, rekan-rekan PW bisa mempersiapkan diri. Ibrani ayat yang ketiga, 8 sampai yang ke-11. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi yang kedua, karena mereka mengeraskan hatinya ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sikap mereka ada itu, hati mereka keras. Ya, keras artinya apa? Mereka keras untuk menerima firman Tuhan. Tidak ada tempat di hati mereka untuk firman Tuhan tumbuh, hidup. Selama 40 tahun perjalanan mereka tidak membuahkan iman yang bertumbuh. Jangan sampai dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya, kita tidak bertumbuh iman kita. Rajin Tuhan, setiap hari Minggu datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, ya, menghidupi firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, seharusnya kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita menyadari Tuhan itu baik, Tuhan itu yang pelihara hidup kita. Seharusnya kita sadar kita bisa bertumbuh iman kita. Bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, iman mereka tidak bertumbuh. Itu yang Tuhan harapkan, itu Tuhan nantikan dalam kehidupan mereka. Tetapi iman mereka tidak bertumbuh karena mereka mengeraskan hati mereka. Terkadang hati kita keras juga saudara. Terkadang saya menemukan hati saya pun keras. Mudah meledak-ledak, mudah ngegas. Dari situ saya tahu, oh saya ini orang yang keras. Yang bisa melembutkannya dan bisa mengubahnya, yang bisa membaharuinya menjadi hati yang lembut. Itu pasti Tuhan saudara. Begitu juga dengan saudara. Ya, hati kita terkadang keras untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Jangan sampai kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun kita mengeraskan hati kita. Sayang Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan nantikan. Tuhan rindukan dari kehidupan saudara. Dia mau saudara bertumbuh, hati saudara, hati yang lembut, ya, hati yang mau dibentuk, hati yang mau terus dibaharui, hati yang terus selalu baru. Tuhan nantikan dalam kehidupan saudara. Amsal 13 ayat 3 berkata, kalau saudara menerima firman Tuhan, ini dampaknya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kita coba baca di terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Luar biasa ya. Jadi kalau orang itu meremehkan firman Tuhan, dia akan mencelakakan dirinya. Seperti orang Israel, dia meremehkan firman Tuhan sehingga mereka mencelakakan dirinya. Tetapi orang yang taat kepada Tuhan akan mendapat upahnya. Kita semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai firman Tuhan yang begitu berharga, yang begitu kaya, dengan segala pertolongan, dengan segala rahmat anugerahnya, kita sia-siakan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hanya bisa dituntut oleh tiang awan, tiang api. Tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Saudara ada, luar biasa. Yang akan menolong saudara. Yang akan menguatkan saudara. Yang akan bisa menghibur saudara. Supaya saudara bisa dan saya berjalan dalam perjalanan iman. Kita semuanya berjalan di padang gurun yang berbeda-beda dalam kehidupan kita, saudara. Saudara ada berjalan di padang gurun dalam pergumulan keluarga, dalam keuangan saudara, dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam kesehatan saudara. Saudara mengalaminya, perjalanan padang gurun kita berbeda-beda, saudara. Tapi percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Ada banyak tokoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mereka berjalan di padang gurun dalam kehidupan mereka, tetapi mereka merespon yang baik. Contohnya Yusuf, dia dijual oleh kakak-kakaknya ke tanah Mesir. Dia bisa merespon yang salah, dia bisa merespon yang jahat, tapi dia tidak melakukannya. Dia bisa melihat dari kacamata yang benar. Sehingga dia berkata, bukan kalian yang membawa aku ke Mesir, tapi Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Supaya rencananya kepada nenek moyang kita bisa digenapi dalam kehidupan kita. Luar biasa kan Yusuf. Kemudian ada tokoh berikutnya di Alkitab, yaitu Ayub. Orang yang saleh, jujur, benar, orang kaya. Kurang apa saudara? Kurang apa saudara? Tetap juga mengalami yang namanya perjalanan di padang gurun, saudara. Dalam satu hari Alkitab mengatakan semua kekayaannya, semua asetnya habis lenyap. Bahkan anak-anaknya tewas binasa oleh musibah. Orang tua mana yang tidak sedih? Dalam satu hari anak-anaknya tewas dibinasakan oleh suatu musibah. Tidak ada yang kebal, saudara. Tapi Ayub, saudara, dia bertekun di dalam kesusahannya, dia bertekun di dalam penderitaannya, saudara. Dan Alkitab mencatat dalam pasal yang terakhir, dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat, saudara. Setiap kita ada perjalanan padang gurun yang berbeda-beda. Ada perjalanan iman setiap kita. Tapi responlah dengan baik, responlah dengan bijak, saudara. Supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Supaya saudara tidak kandas imannya. Supaya saudara tidak gagal dalam perjalanan iman. Seperti bangsa Israel. Itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Amin, saudara. Ya, kita semuanya sudah diajar malam hari ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi alasan untuk saudara tidak tahu apa yang harus diperbuat ketika saudara berjalan
dalam perjalanan iman. Saudara sudah diajar setelah menerima kebenaran firman Tuhan. Dari perjalanan orang Israel, mereka gagal. Hanya 2 orang mereka yang berhasil, Yosua dan Kaleb. Karena mereka adalah orang-orang yang bertumbuh imannya, merespon yang baik. Dan orang yang selalu bertekun mendengar perkataan Tuhan. Ketika firman Tuhan itu mereka dengar di padang gurun. Saya percaya sesuai dengan doa kita bersama, tidak ada dari kita yang kandas imannya, yang gugur imannya dalam perjalanan iman kita sepanjang tahun ini. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan yang kita terima malam hari ini, itu membuat kita semakin semangat dalam Tuhan. Karena orang yang semangat adalah orang yang cakap, kuat, mampu menanggung penderitaannya. Dia bisa merespon yang baik ketika setiap hal terjadi tidak seperti yang dia harapkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.